Nazila sebagai pasien. Saya Hana Fathia sebagai apoteker. Kami akan melakukan konseling terkait penggunaan insulin terhadap pasien diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Bye. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menulis resep, Pak. Oke, saya lihat dulu ya. Ini saya cek dulu ya, apakah obatnya masih ada atau tidak. Sebentar ya, Pak. Mbak, jadi ini obatnya ada, tapi harus mengumpulkan konseling dulu terkait penggunaannya. Oke, Mbak. Apakah Mbak ada waktu sekitar 5-10 menit untuk saya menjelaskan terkait dengan penggunaannya? Silakan saja masuk ke ruang konseling di sana ya, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Silakan duduk. Sebelumnya, perkenalkan saya apoteker Hana Fathia yang bertugas di Apotek UHAMKA pagi hari ini. Boleh saya meminta waktu Mbak 5-10 menit untuk saya melakukan konseling terkait penggunaan insulin ini, Mbak? Boleh, Mbak. Ini bisa dibantu untuk data dirinya, namanya sama alamatnya, Mbak. Nama saya Tania Nazila. Alamat saya di Jalan Teratai Putih 1 nomor 49. Baik, nomor HP-nya 0815 9456 8951. Baik, terima kasih. Ini resepnya atas nama Mbak sendiri ya? Iya, benar, Mbak. Sebelumnya sudah berapa lama ya Mbak menderita penyakit diabetes? 1 tahun, Mbak. Berarti sebelumnya menggunakan obat-obatan oral ya Mbak? Iya, benar. Sebelumnya Dokter Tommy memberikan metformin. Oke, metformin. Ada riwayat alergi obat Mbak? Tidak ada, Mbak. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang cukup sensitif. Apakah Mbak sekarang sedang merokok atau mengkonsumsi alkohol? Tidak. Oke, sedang hamil atau menyusui mungkin Mbak? Tidak juga, Mbak. Oke. Baik Mbak, sebelumnya apakah dokternya ada menjelaskan kenapa Mbak harus menggunakan insulin? Ada, Mbak. Dokter telah menjelaskan bahwa setelah melakukan pengecekan gula darah selama 1 tahun terakhir, nilai HbA1c saya itu masih di atas normal selama 1 tahun terakhir ini. Makanya saya diberikan rekomendasi menggunakan insulin ini. Terkait dengan penggunaan insulinnya ada dijelaskan oleh dokternya Mbak? Belum ada, Mbak, karena kata dokter akan dijelaskan oleh apoteker. Oke. Lalu untuk harapan dari pengobatan ini apakah sudah diberitahu oleh dokter Mbak? Iya, sudah ada, Mbak. Dokter menjelaskan bahwa setelah saya menggunakan insulin ini, gula darah saya akan terkontrol. Saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan insulin ini ya. Jadi Mbak mendapatkan insulin Levemir 3x1 dengan dosis 10 unit. Ini disuntikannya sebelum makan ya Mbak. Nah kemudian sebelum Mbak menyuntikkan itu terlebih dahulu harus mencuci tangan. Lalu insulinnya dibuka. Kemudian nanti Mbak harus melihat dulu expired date-nya. Nih, cek dulu expired date-nya. Kemudian di sini ada untuk mengatur dosisnya Mbak, mengatur dosisnya. Kemudian di sini untuk penyuntikannya. Pegangnya seperti ini dengan 4 jari. Kemudian ibu jarinya itu untuk menyuntikannya. Kemudian dicek dulu ini sampai 1-2 diputar. Nah, disuntikkan apakah insulinnya keluar atau tidak. Kemudian kalau keluar, kita putar lagi sampai dosis yang ditentukan. 10 unit kan, sampai 10 unit. Seperti ini, kemudian disuntikkan. Saya peragakan dengan boneka ini ya. Nah, jadi untuk lokasi penyuntikannya itu bisa di paha, di lengan, di perut, atau di bokong. Seperti yang tertera pada brosur ini. Nah, kemudian, jadi dia sebelum disuntikan harus di lokasi penyuntikannya itu di swab dengan alkohol swab. Kemudian disuntikan seperti ini, diambil lemaknya itu bagian perut dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk seperti ini, dicubit kemudian disuntikan, kemudian sampai berbunyi. Setelah dia berbunyi, cubitnya itu perlahan dilepaskan dan insulinnya dicampur.
Nah, untuk penyimpanan insulin ini sebaiknya disimpan di kulkas. Nah, jangan di freezer ya Mbak, tapi di chillernya. Nah, untuk pemakaiannya itu sebaiknya kurang dari 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, sebelum digunakan itu sebaiknya Mbak harus menyesuaikan dengan suhu tubuh dengan digosokkan seperti ini. Jadi dia bisa sesuai dengan suhu tubuh. Nah, kemudian apakah informasinya sudah bisa tersampaikan atau apa ada yang ingin ditanyakan Mbak? Ini bertanya Mbak, itu insulinnya setelah dibuka langsung disuntikan ke area penyuntikannya ya? Iya Mbak, jadi sebelum disuntikan itu lokasi penyuntikannya misalnya di perut tadi diusap dulu dengan alcohol swab ya Mbak, habis itu baru nanti disuntikan. Baik Mbak. Terus ada kayak ingin ditanyakan lagi Mbak? Mbak, boleh minta tolong dijelaskan terkait efek samping penggunaan dari insulin ini nggak ya? Oke, untuk efek sampingnya itu bisa terjadi hipoglikemik. Nah, tapi Mbak jangan khawatir, jadi bisa diatasi dengan kayak jus, kayak itu bisa memberikan kandungan. Mbak sudah cukup jelas ya terkait penjelasan saya tadi. Jelas Mbak. Apakah boleh diulang kembali Mbak informasi yang telah saya berikan? Oke, baik Mbak. Ini terkait penggunaan insulin Levemir 3x1 ini digunakan sebanyak 10 unit. Digunakan sebelum makan, daerah penggunaannya di lengan, bokong, dan perut, dan paha. Selanjutnya digunakan sebelum makan, disimpan di dalam lemari pendingin, chiller, bukan di freezer. Sebelum digunakan, insulin ini digosok-gosok seperti ini dulu agar suhunya normal seperti suhu tubuh. Selanjutnya area penyuntikan diswab menggunakan alkohol swab, lalu dicubit, lalu ditusukkan insulinnya ditusukkan ke daerah yang ingin disuntikan. Selanjutnya cubitan dilepas perlahan dan insulinnya dicabut. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak, berarti sudah paham ya. Oke, ini insulinnya. Terima kasih atas waktu yang telah Mbak luangkan. Semoga gula darahnya bisa terkontrol ya Mbak. Ini Mbak insulinnya. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Insulin terkait penggunaan insulin pada pasien diabetes mellitus yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.